Selamat sore, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Iqbal Kurniadi. Terkait ledakan sebanyak 3 kali yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, beragam isu muncul, mulai dari aksi terorisme hingga ada pula informasi yang beredar bahwa pelaku merupakan siswa korban bullying di sekolah tersebut. Jika memang benar bahwa pelaku merupakan korban bullying, lalu bagaimana seorang siswa bisa nekat seperti itu? Apakah ada kaitannya dengan paparan radikalisme dari media sosial yang rentan bagi generasi Z? Saya akan berbincang dengan mantan Kabareskrim Susno Duaji. Halo, selamat sore Pak Susno. Selamat sore Mas Iqbal, selamat sore para pemirsa sekalian. Baik Pak Susno, polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Bagaimana analisa Anda soal ledakan yang terjadi terutama terkait dengan video dan foto-foto TKP yang beredar saat ini? Apakah memang menjurus pada ledakan bom atau karena hal lain? Baik, kita pertama prihatin gitu turut duka ya kepada para korban. Ada 20 atas kejadian pada saat sholat Jumat hari ini. Ya, mengenai ledakan itu isunya di luar bahwa berasal dari pengeras sound system ya. Yang kedua ditemukan di sekitar sana senjata api. Yang ketiga ada korban 20, 15 siswa, 5 karyawan SMA. Pertama dari peristiwa ini kasat mata bahwa bukanlah itu peristiwa konslet ya. Kalau konslet listrik tidak ada ledakan seperti itu. Berarti ini ada alat peledak ya. Nah, alat peledak itu kemungkinannya disengaja atau tidak sengaja. Kemudian tujuan daripada kalau disengaja, tujuan daripada peledakan itu apa dan siapa pelakunya. Kemudian ditemukan juga, saya yakin erat kaitannya dengan senjata api rakitan di masjid itu. Ya, nah jadi ini kita walaupun belum bisa menyimpulkan bahwa itu adalah teroris, bahwa itu pelakunya adalah si A. Ini kan masih harus melalui penyidikan dan harus didukung oleh alat bukti yang lengkap. Tapi berpraduga ya kira-kira bahwa itu bukanlah ledakan listrik karena konslet itu, yes saya yakin itu bukan. Kedua, itu pasti ada hubungannya antara ledakan itu dengan senjata api. Ketiga, apakah iya isu yang beredar bahwa itu siswa yang di-bullying? Nah itu kita tidak bisa langsung sebut iya, tapi kita tunggu hasil penyidikan dari aparat dari kepolisian. Nah kalau iya dia pelakunya, kalau ya, jika andai, maka perlu dicek latar belakangnya gitu. Apa dia melakukan itu? Apa betul karena sakit hati atau memang terkait dengan sesuatu gerakan yang kita katakan radikal? Itu pun masih memerlukan suatu penyelidikan dan penyidikan yang mendalam. Oke, tapi menurut analisa Pak Susno, kalau dari sisi radikalisme, apakah memang kalau memang betul begitu ya, ini ada faktor radikalisme yang memang menyusup ke pelajar, apakah memang betul sudah semasif itu, semengerikan itu sehingga bisa berdampak seperti yang terjadi saat ini? Saya belum pernah memprediksi ya bahwa gerakan itu sudah masuk ke pelajar. Tetapi yang saya pantau bahwa akhir-akhir ini gerakan radikalisme di Indonesia di permukaan sudah susut ya, sudah berkurang. Tetapi kita tidak begitu yakin atau begitu percaya bahwa di permukaan berkurang, di dasar paling bawah itu masih ada apa tidak. Segala kemungkinan masih ada. Pertanyaannya, apakah iya sudah sampai ke level siswa? Ini tidak boleh kita cepat-cepat mengambil suatu kesimpulan, tapi segala kemungkinan itu ada. Nah, kita harus buktikan dulu apa iya pelakunya adalah siswa yang juga generasi Z. Kalau iya, apa modusnya? Apakah modusnya hanya untuk menakuti atau modusnya memang sudah terkait lebih dalam dari itu, yaitu gerakan radikal? Kita tunggu saja. Tapi bisa nggak sih Pak, indikator awal yang biasanya terlihat ketika seseorang ataupun seorang remaja begitu ya terpapar radikalisme? Ya, ini
pastikan dulu siapa pelakunya gitu. Itu yang Mhm, pertama ya. mhm, Setelah pelakunya, dua alat bukti atau lebih dari itu meyakini bahwa dia pelakunya. Baru nanti aparat penyidik mhm. untuk mengungkap background daripada pelaku gitu. Oke. Backgroundnya diungkap gitu, latar belakangnya apa, kemudian kebiasaannya apa, Mhm, bersahabat dengan siapa, mhm, kemudian dia kira-kira terbina oleh kelompok apa. Nah mhm. itu masih perlu waktu gitu ya. Mhm, mhm. Nah, berbicara soal ledakan itu sendiri, kalau memang, dugaannya adalah karena ledakan bom begitu, nah ini apakah memang semudah itu mendapatkan bahan-bahannya, Pak? Kalau untuk bom itu ya kita lihat nanti Mmm, eksplosifnya kemana, sejauh mhm, apa, sekuat apa bom itu. Ya. mhm, Sekuat apa bom itu, kalau bomnya kuat sekali perlu bahan-bahan yang lebih mhm, bagus gitu ya. Nah, kemudian kita kaitkan juga kalau pelakunya itu yang bersangkutan itu siapa, kemudian apakah dia sudah bisa membuat bom seperti itu, tentunya perlu suatu pembuktian lebih mendalam. mhm, mhm, Jadi terlalu cepat kita untuk menyimpulkan, mhm, tetapi alhamdulillah kalau pihak penyidik sudah mempunyai arah, hanya mhm, belum mhm. bisa menyimpulkan gitu Mhm, ya. mhm, mhm. Nah, berbicara soal terorisme itu sendiri ya, kita masih banyak isu yang beredar di, lapangan, di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah faktor internal begitu, karena ada anak yang dibully, lalu ada juga aksi terorisme, apalagi ini mendekati, Tahun Baru dan juga Natal. Nah, sejauh ini menurut, pandangan Anda, bagaimana situasi keamanan di Indonesia? Kalau situasi keamanan di Indonesia terkait dengan terorisme, saya yakin aparat kita yang sudah jauh berjaga-jaga dan sudah punya data yang jauh lebih lengkap, Mhm, bahkan kita sudah bisa mendeteksi awal yaitu preemptif sudah dilakukan. mhm, Tetapi persoalannya apakah yang kejadian di SMA 72 Kelapa Gading ini terkait dengan terorisme atau bukan. Nah, ini mhm, yang masih perlu pendalaman. mhm, Kalau misalnya terkait, maka kita harus buktikan lebih lanjut mengapa sampai masuk ke sana. Tapi mhm. itu belum bisa langsung kita simpulkan sekarang gitu ya. Mhm, mhm. Tetapi kalau Bapak melihat bahwa, kalau memang misalnya, ada faktor internal begitu, ada orang dalam yang ternyata memang, melakukan hal tersebut, yang diduga melakukan hal tersebut. Sejauh ini bagaimana pengawasan, dari pihak kepolisian ataupun guru? Apakah selama ini ada koordinasi khusus begitu, Pak, untuk terkait, apa namanya, terorisme dan lain sebagainya? Kalau terkait terorisme tentunya aparat kepolisian ya Mhm, bekerja sama kepada dinas pendidikan. yap, Dinas pendidikan kan tentunya monitor dari SMA ataupun sekolah-sekolah sederajat dengan itu ya. Tentunya mereka akan memberikan penilaian kepada siswanya dan penilaian itu nantinya akan kalau betul dicurigai mhm, terkait dengan gerakan radikal atau teroris tentunya disampaikan kepada pihak kepolisian. mhm, Tentunya polisi tidak mungkin masuk kepada semua SMA ya mhm, atau mhm, masuk kepada sekolah-sekolah yang ada di Jakarta apalagi di seluruh Indonesia. mhm, Tentunya perlu masukan dari pihak sekolah. Pihak sekolah tentunya menyampaikan kepada dinas yang bersangkutan, mhm. kemudian nantinya koordinasi dengan pihak kepolisian. Mhm, mhm. Lalu langkah pencegahannya seperti apa nih Pak, kalau misalnya hal ini ternyata benar terjadi dilakukan oleh salah seorang siswa? Apakah dari pihak sekolah memang harus ada pemeriksaan ketat begitu terkait dengan, barang-barang yang mencurigakan setiap hari begitu atau bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh para guru dan juga pihak sekolah? Nah, inilah kita perlu pelajaran ini kasus ini merupakan pelajaran bukan hanya untuk SMA 72 Jakarta saja, tapi Mhm, untuk sekolah yang ada di Jakarta, baik SMA ataupun yang lebih rendah daripada itu. mhm, Pertama dipelajari apa ya gitu, kok sekolah bisa kemasukan ada ledakan, mhm, kok di sekolah bisa ada senjata api rakitan. yap, Nah tentang pelakunya, apakah dari dalam, mhm, apakah pelaku dari luar. mhm, Artinya pihak sekolah harus lebih berhati-hati lagi melakukan security internal mhm, supaya pihak internal sekolah baik siswa maupun karyawan maupun masukan dari luar yang ke dalam itu jangan sampai
hal-hal itu bisa masuk, baik memasukkan alat peledak ataupun memasukkan senjata. Karena ini fakta ya, tidak bisa dibantah lagi bahwa faktanya terjadi ledakan hari Jumat dan ledakan itu menelan korban dan kita yakin bahwa itu bukan konslet ya. Kemudian di sekolah itu ditemukan juga senjata api dan akibat ledakan itu sampai 20 orang lebih. Jadi patut diduga bahwa ini ledakannya adalah akibat alat peledak. Nah, tinggal membuktikan apakah ini dilakukan oleh internal sekolah, baik oleh siswa ataupun oleh pegawai ataupun ada pihak luar yang masuk ke dalam. Nah, ini yang masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Tetapi apapun hasilnya baik internal maupun dari luar, Polri pihak sekolah harus lebih meningkatkan keamanannya lagi. Ya. Pak Susno, kita lihat tadi sama-sama ada foto senjata seperti yang tadi Pak Susno katakan ya. Lalu juga ada ledakan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Susno, ini sebenarnya apakah memang dari mencontohkan media sosial kah atau memang ada arti-arti khusus begitu, keterkaitan khusus begitu dengan mungkin jaringan lain atau ini sendiri saja? Segala kemungkinan ada ya, apalagi di era media sosial yang demikian gencar, semua bisa mendapatkan informasi, semua bisa mempelajari sesuatu. Bahkan dari media sosial mereka bisa membuat misalnya drone, bisa membuat pesawat terbang, tentunya bisa juga membuat alat peledak berupa bom. Ya, inilah perlunya pembinaan dan pengawasan oleh pihak sekolah. Belajar pengetahuan lewat media sosial boleh, tetapi janganlah belajar itu untuk hal-hal yang tujuannya untuk negatif. Baik, Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, terima kasih sudah berbincang dengan kami sore hari ini. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih, salam sehat.